Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 saham pilihan untuk nabung saham tahun 2025. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya mau bahas 5 saham besar yang menarik di tahun 2025. Kenapa menarik? Alasannya sederhana. Karena beberapa tahun sebelumnya harga saham ini turun cukup signifikan. Atau di tahun 2024 harganya turun drastis. Seperti biasa, selalu disclaimer. Nama saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Untung rugi, kamu tanggung sendiri. Saham pertama adalah ASII atau PT Astra International. Dalam 5 tahun terakhir, harga sahamnya turun 29,24% dan saat video ini dibuat ditutup pada angka 4.900. Kita lihat untuk net income-nya. Di tahun 2016 berhasil mencetak laba 15,1 triliun, naik menjadi 18,8, naik menjadi 21,6, naik jadi 21,7, turun jadi 16,1, naik lagi jadi 20,1, naik 28,9, naik 33,8, dan naik lagi 34,4 jika diproyeksikan di tahun 2024 berdasarkan data hingga Q3. Artinya, sejak tahun 2016 hingga 2024, ASII hanya pernah turun di tahun 2020. Untuk gross profit margin-nya 22% dengan net profit margin 11,5%. Net income-nya juga sangat baik dengan kenaikan 21,3% secara quarter. Untuk dividend yield-nya juga menarik dengan angka 10,5%. Kita lihat untuk kinerja hingga Q3. Total pendapatannya tumbuh dibandingkan Q3 tahun 2023, begitu juga dengan beban pokok penjualannya, dan laba kotornya mengalami peningkatan. Kesimpulannya, laba bersih masih bisa tumbuh karena adanya kenaikan dari total pendapatan dan efisiensi beban pokok penjualannya yang sangat baik. Untuk historical harga sahamnya, saat video ini dibuat ditutup pada angka 4.900 dan angka ini mirip seperti harga saham di tahun 2020. Dulunya, saham ASI pernah menyentuh angka tertinggi sekitaran Rp9.000 pada kisaran tahun 2017. Nah, apakah menurut kamu harga sahamnya bisa kembali lagi ke angka 9.000? Kita lihat saja nanti seperti apa. Tapi jika melihat dari data historical PBV, rata-rata dalam 10 tahun adalah 1,98 dan kini hanya 0,96 kali. Artinya harga saham ASI diperdagangkan di bawah rata-rata book value-nya. Bahkan harga saat video ini dibuat diperdagangkan sedikit di bawah dari modal per lembar yang mereka miliki. Dulunya saham ini sempat di atas PBV 3 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali. Dan PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan merupakan area terendah dalam 10 tahun terakhir ini. Nah, menurut kamu bagaimana? Dengan kinerja laba ASI yang hanya pernah turun 1 kali di tahun 2020, sejak tahun 2016, apakah PBV 0,96 ini layak untuk saham ASI ataukah ini merupakan PBV yang cukup rendah? Untuk probabilitas, sejak tahun 2016 hingga 2024, probabilitas ASI adalah 33%. Artinya dalam 9 tahun terakhir, 6 kali turun dan 3 kali naik. Kenaikan tertinggi di tahun 2016 dengan angka 39% dan penurunan terbesar yaitu 15,5%. Untuk aspek dividen, saham ASI tidak diragukan lagi di mana sejak tahun 2020, setidaknya hingga 2024 konsisten membagi dividen. Bahkan 2 tahun terakhir ini, angka dividen per share-nya sangat menarik. Berikut ini beberapa poin plus dari ASI. Pertama, punya banyak segmen bisnis sehingga bisa saling topang. Contoh seperti tahun 2024, saat banyak perusahaan kinerjanya kurang baik, ASI cukup bersinar. Kedua, labanya tumbuh tapi harga sahamnya belum naik-naik. Ini merupakan peluang. Ketiga, sahamnya sudah dijual seharga modal dengan PBV 1 kali. Dan keempat, dividen beberapa tahun terakhir sangat menarik, apalagi dengan yield di atas bunga obligasi. Tapi untuk poin minusnya, pertama, karena memiliki berbagai segmen usaha, ada juga potensi resiko. Jika ada satu industri yang menurun kinerjanya dan berdampak kepada kinerja ASI secara keseluruhan. Kedua, sejak tahun 2018 saham ASI secara year to date lebih banyak turun dibandingkan naik. Ketiga, jika melihat data harga 10 tahun terakhir, harga saham ASI pernah menyentuh angka di bawah Rp4.000, yaitu pada tahun 2020, seperti grafik yang kamu bisa lihat pada tampilan berikut ini. Saham kedua, TLKM, di mana harga saham selama 5 tahun masih turun 31,7%. Kita lihat untuk kinerja net income-nya.
Di tahun 2016 mencetak laba 19,3, naik menjadi 22,1, turun menjadi 18 triliun, naik lagi menjadi 18,6 triliun, naik menjadi 20,8 triliun, 24,7 triliun, turun lagi menjadi 20,7 triliun, naik lagi menjadi 24,5 triliun, dan diproyeksikan di tahun 2024 turun menjadi 23, triliun hingga kinerja Q3. Itu artinya setidaknya TLKM pernah 3 kali mengalami penurunan laba sejak tahun 2016 hingga tahun 2024. Tapi jika ditarik panjang, sebenarnya laba TLKM masih tumbuh di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2024. Untuk net profit marginnya berjumlah 16% dan itu masih sangat memuaskan. Sayangnya net income-nya secara kuarter turun 12%. Tapi angka dividend yield-nya cukup menarik dengan nominal 6,5%. Sekilas kita lihat tentang kinerja hingga Q3. Total pendapatannya sayangnya mengalami penurunan dari 37,7 triliun turun menjadi 36,9 triliun di Q3 tahun 2024. Tapi beban usahanya malah naik. Hal itu menyebabkan laba usahanya turun dari 11,9 menjadi 10,8. Nah, tidak heran jika laba bersihnya turun dari 8,5 menjadi 7,5. Memang TLKM ini memiliki satu tantangan di mana biaya operasionalnya sangat besar. Kamu bisa lihat di sini. Saat pendapatannya turun, beban usahanya malah naik. Hal itu yang menyebabkan kenapa laba usahanya tidak bisa tumbuh. Untuk harga saham saat video ini dibuat, TLKM di angka 2.710 dan mirip seperti harga saham di tahun 2020 dan tahun 2015. Dengan kata lain, dalam 10 tahun terakhir, harga saham saat video ini dibuat merupakan area terendah yang berhasil Telkom capai. Dulunya saham ini sempat di atas angka 4.000, bahkan pernah menyentuh angka 4.500. Pertanyaannya, apakah hal itu bisa terjadi kembali? Tapi jika melihat grafik historikal, di tahun 2015 hingga tahun 2017, harga saham TLKM naik signifikan. Begitu juga dengan tahun 2020 hingga tahun 2022. Kita tidak tahu di tahun 2024 apakah akan mengulangi 2 periode sebelumnya atau tidak. Kita tunggu saja. Untuk historical PBV, rata-rata dalam 10 tahun terakhir adalah 3,8 kali, dan saat video ini dibuat, di angka 1,98 kali. Artinya diperdagangkan di bawah rata-rata book value-nya. Dan saat video ini dibuat, PBV-nya berada pada area terendah 10 tahun terakhir sejak tahun 2015. Dulunya PBV sempat di atas 5 kali, tapi saat ini hanya 1,98 kali. Meskipun angka PBV-nya sudah sangat rendah, tapi ingat, secara nominal masih 1,98 kali. Artinya secara sederhana harga sahamnya dijual hampir 2 kali lipat dari modal per lembar yang mereka miliki. Untuk probabilitas sejak tahun 2016 hingga 2024, probabilitasnya 56%. Artinya dalam 9 tahun terakhir, 5 kali naik dan 4 kali turun. Kenaikan tertinggi sekitar 29,2% dan penurunan terbesar di tahun 2024 yaitu 31,3%. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, dividen per share-nya konsisten tumbuh. Berikut ini beberapa poin plus dari TLKM. Pertama, masih menjadi perusahaan telekomunikasi yang mampu menghasilkan laba terbesar. Kedua, harga saham berada pada area terendah dalam 10 tahun terakhir. Ketiga, PBV historical sudah berada pada area yang rendah, yakni dengan angka 1,98 kali. Keempat, dividen per share cenderung tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan untuk poin minusnya, pertama, biaya operasionalnya cukup signifikan berpengaruh terhadap pencapaian laba. Kamu sudah lihat tadi. Kedua, angka PBV 1,9 kali, meski secara histori sudah rendah, tapi belum bisa dikatakan sangat murah secara nominal. Ketiga, penurunan harga di tahun 2024 menjadi yang terbesar setidaknya sejak tahun 2016. Saham ketiga BBRI atau Bank Rakyat Indonesia dengan penurunan harga saham 4,9% selama 5 tahun. Kita lihat untuk net income-nya. Di tahun 2016 mencetak laba 26,1 triliun, naik jadi 28,9 triliun, naik jadi 32,3 triliun, naik jadi 34,3 triliun, turun menjadi 18,6 triliun, naik menjadi 31 triliun, naik menjadi 51 triliun, naik jadi 60,1 triliun, dan diproyeksikan 60 triliun di tahun 2024. Kesimpulannya, dalam beberapa tahun terakhir, BRI diproyeksikan 2 kali mengalami penurunan, yaitu di tahun 2020 yang sebelumnya pernah dilalui, dan tahun 2024 yang diproyeksikan berdasarkan kinerja hingga Q3-nya.
Tapi dalam jangka panjang, laba BRI masih tumbuh signifikan sejak tahun 2016 hingga tahun 2024. Gross profit margin saham ini 69,4% dengan net profit margin 29,3%. Angka profitabilitas yang masih sangat baik. Net income-nya juga secara kuarter masih tumbuh 5,4% meskipun tadi diproyeksikan mengalami penurunan. Tapi kita tunggu saja realitanya seperti apa. Mungkin saja turun tapi mungkin juga mengalami kenaikan hingga Q4-nya. Dividend yield-nya sangat menarik di angka sekitaran 7-8%. Angka 11,1% ini kamu harus sesuaikan lagi mengingat ada dividen interim yang akan dibagikan di tahun 2025. Untuk angka hingga kinerja Q3 2024, total pendapatannya masih tumbuh dari 48,3 menjadi 52,3. Sayangnya, total beban pokok penjualannya mengalami kenaikan dari 11,7 menjadi 15,9. Akibatnya, laba kotor tidak mampu tumbuh dari 36,5 turun menjadi 36,3. Tapi menariknya di sini laba perusahaan masih tumbuh dari 14,6 menjadi 15,4 triliun rupiah. Kamu harus analisa lagi kira-kira apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Mungkin saja seperti ini, adanya penurunan untuk biaya beban lain-lain. Dari yang awalnya minus 446 menjadi positif 39 di Q3 tahun 2024. Untuk harga saham saat video ini dibuat di angka 4080 yang mana mirip seperti harga saham di tahun 2019. Dulunya sempat di angka 6000 tapi kemudian mengalami penurunan yang signifikan. Jika kamu melihat grafik harga saham di tahun 2014 ini, sebenarnya mirip seperti di tahun 2020. Pertanyaannya, apakah BRI mampu kembali naik lagi harga sahamnya, menyentuh angka all-time high yang baru, ataukah terus mengalami penurunan? Kita lihat saja nanti seperti apa. Tapi jika melihat kinerjanya hingga Q3 2024, saya masih cukup optimis dengan saham ini. Untuk historical PBV, saat video ini dibuat, PBV-nya di angka 1,91 kali. Angka ini lebih rendah dari rata-rata PBV 2,52 kali dalam 10 tahun terakhir. Tapi sebagai info, dulunya saham ini sempat menyentuh PBV di bawah 1,5 kali di tahun 2020 saat harga sahamnya turun signifikan. Tapi pernah juga naik PBV-nya hingga di atas PBV 3 kali. Untuk probabilitas dalam 9 tahun terakhir, 3 kali turun dan 6 kali naik. Artinya probabilitasnya 67%. Kenaikan tertinggi di tahun 2017 dengan angka 54% dan penurunan terbesar dengan angka 27% di tahun 2024. Untuk aspek dividen per share, BRI ini konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan jika kamu lihat sejak IPO, mereka konsisten bagi dividen dengan jumlah dividen per share yang cukup menarik. Berikut ini beberapa poin plus dari BRI. Pertama, masih menjadi salah satu perusahaan dengan laba terbesar di Indonesia. Kedua, rutin bagi dividen dengan payout dan yield yang menarik. Ketiga, karena harga sahamnya turun drastis, dividen yield jadi meningkat signifikan. Keempat, meski biaya pencadangan kredit naik, tapi BRI masih mampu meningkatkan labanya. Untuk poin minusnya, pertama, isu kualitas kredit perlu menjadi perhatian khusus, apalagi jika terus berlarut-larut dalam jangka panjang. Kedua, kualitas layanan di bank maupun internet banking sering dikomplain oleh nasabah, sehingga berpengaruh terhadap brand image-nya. Ketiga, meski harga sudah turun signifikan, tapi di tahun 2020, saham BRI pernah turun menyentuh angka di bawah 3.000. Artinya potensi penurunan harga yang lebih dalam tetap masih ada. Kamu bisa lihat berdasarkan grafik yang ada ini, di mana pada tahun 2020 pernah turun hingga ke angka di bawah Rp3.000, sehingga menyebabkan PBV-nya di bawah 1,5 kali. Saham keempat, BBNI, di mana dalam 5 tahun masih naik 10,8%, tapi selama tahun 2024 masih turun di atas 10%. Untuk laba bersihnya, di tahun 2016 mencetak laba 11,3, naik jadi 13,6, naik jadi 15 triliun, naik jadi 15,3 triliun, turun drastis menjadi 3,2 triliun, naik menjadi 10,8, naik jadi 18,3, naik jadi 20,9, dan diproyeksikan di tahun 2024 naik jadi 21,7 triliun. Artinya sejak tahun 2016 hingga 2024 hanya pernah turun satu kali, yaitu di tahun 2020. Karena ada kenaikan biaya pencadangan yang signifikan sehingga membuat kerugian di Q3 dan Q4-nya. Gross profit marginnya 57% dengan net profit margin 29%. Angka profitabilitas yang masih sangat baik. Apalagi net income-nya juga masih tumbuh 3% secara kuarter dengan tawaran dividen 6,4%.
Total pendapatannya tumbuh dari 17,8 menjadi 18,7 di Q3 tahun 2024. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, tapi sayangnya laba kotornya turun karena kenaikan pendapatan ini tidak bisa mengimbangi kenaikan beban pokok penjualannya. Tapi menariknya di sini, laba bersihnya tumbuh dari 5,4 menjadi 5,6 triliun rupiah. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Silahkan kamu analisa di laporan keuangannya. Untuk harga saham saat video ini dibuat di angka 4.350 dan dulunya sempat berada di atas angka Rp6.000. Angka harga saham saat video ini dibuat mirip seperti di tahun 2018. Jika kamu amati, harga saham BNI ini memang cukup fluktuatif jika dibandingkan dengan big banks lain seperti BCA maupun Mandiri. Tapi bukankah hal ini bisa dijadikan peluang oleh sebagian orang? Untuk historical PBV, rata-rata adalah 1,3 dan saat video ini dibuat di angka 1,03 kali. Artinya PBV BNI diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulunya sempat di atas PBV 2 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali, yaitu di tahun 2020. Untuk probabilitas dalam 9 tahun terakhir, 5 kali naik dan 4 kali turun, artinya probabilitas 56%. Kenaikan tertinggi sekitar 79% dan penurunan terbesar sekitar 21,5%. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten bagi dividen setidaknya 5 tahun terakhir dengan angka dividen per share yang cukup menarik. Poin plus BNI. Pertama, big banks dengan valuasi PBV paling rendah dibandingkan BCA, BRI, dan Mandiri. Kedua, punya brand image yang kuat di Indonesia. Ketiga, harga saham cukup fluktuatif dibandingkan big banks lain sehingga bisa dimanfaatkan sebagai momentum beli dan jual. Keempat, rutin bagi dividen dengan yield yang menarik. Poin minusnya, 1. Pencapaian laba kalah dibandingkan 3 big banks lain. Kedua, pernah turun 3 tahun berturut-turut di tahun 2018 hingga tahun 2020. Ketiga, harga saat video ini dibuat secara historical PBV masih lebih tinggi dibandingkan BRI, meski secara nominal lebih rendah. Mari kita lihat sekilas. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, harga saham BNI konsisten turun berturut-turut, yaitu 11%, 10,8%, dan 21,5% selama 3 tahun ini. Dan untuk PBV-nya, memang PBV BNI di angka 1,03 kali. Tapi jika dibandingkan dengan BRI yang tadi kita bahas, penurunannya lebih jauh dibandingkan historical PBV rata-ratanya. Di mana untuk BRI mungkin berada pada kisaran minus 2 standar deviasinya, sedangkan BNI masih di angka minus 1 standar deviasinya. Saham kelima BJTM dengan penurunan 21,1% selama 5 tahun terakhir. Kita lihat laba BJTM. Di tahun 2016 1 triliun, naik jadi 1,1, naik jadi 1,2, naik jadi 1,3, naik jadi 1,4, naik jadi 1,5, naik jadi 1,54, turun jadi 1,47 dan diproyeksikan turun jadi 1,24. Kesimpulannya, sejak tahun 2016 hingga 2024, laba BJTM setidaknya pernah turun 2 kali dan itu merupakan 2 tahun terakhir ini, sehingga mungkin sentimennya cukup signifikan terhadap harga sahamnya. Untuk gross profit marginnya 69% dengan net profit margin 15,4%. Sebenarnya untuk aspek profitabilitas masih sangat menarik. Untuk net income-nya secara quarter sayangnya turun 17%, tapi dividend yield-nya cukup menarik dengan angka 10%. Total pendapatannya sebenarnya masih naik di Q3 tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Dan laba kotor perusahaan sebenarnya masih tumbuh dari 1,2 menjadi 1,3 triliun rupiah. Nah, tapi karena kenaikan beban usaha yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, menyebabkan laba usahanya mengalami penurunan. Dan hal itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa laba bersih tidak mampu untuk tumbuh dari 375 turun menjadi 309 miliar di Q3 tahun 2024. Untuk harga saham selama 10 tahun terakhir, saat video ini dibuat BJTM di angka 540, dulunya sempat di atas angka 900, tapi sempat juga turun hingga di bawah angka 500. Dan harga saham saat video ini dibuat bisa dikatakan mirip seperti di tahun 2015 dan tahun 2020. Tapi ingat dulunya harga sahamnya pernah turun di bawah angka Rp500 per lembar saham, sehingga hal itu juga harus diantisipasi. Untuk historical PBV, rata-rata selama 10 tahun adalah 1,1 kali dan kini hanya 0,66 kali. Artinya diperdagangkan pada angka di bawah rata-rata PBV-nya. Dan selain itu, angka 0,66 kali ini bisa dikatakan merupakan area terendah PBV BJTM selama 10 tahun.
Dan itu berarti juga BJTM diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Untuk probabilitas dalam 9 tahun terakhir, 6 kali turun dan 3 kali naik, artinya probabilitas hanya 33%. Kenaikan tertinggi sebanyak 30,4% dan penurunan terbesar sebanyak 13,6% yang terjadi di tahun 2024. Untuk aspek dividen per share, dalam 5 tahun terakhir konsisten bagi dividen dengan angka dividen per share yang konsisten tumbuh dari tahun ke tahun. Dan ini merupakan hal yang menarik. Poin plus BJTM, 1. Punya valuasi paling rendah dari 5 saham yang kita bahas, dengan angka sekitaran 0,6 kali. Kedua, menawarkan dividen yield yang menarik apalagi saat harga saham turun, dengan angka 10%. Ketiga, PBV saat ini sudah berada di kisaran area terendah PBV 10 tahun terakhir. Untuk poin minusnya, 1. Laba cenderung turun dalam beberapa tahun terakhir. Kedua, masih termasuk perusahaan daerah sehingga cukup sulit berekspansi secara nasional. Ketiga, harga saham turun signifikan dibandingkan angka tertinggi. Dan keempat, selain dari dividen yield dan PBV yang menarik, saya tidak menemukan keunggulan lain dari saham ini. Nah, ini merupakan pembahasan singkat dari 5 saham menarik untuk nabung saham tahun 2025, di mana saya mengambil nama-nama saham yang cukup terkenal. Nah, kira-kira menurut kamu bagaimana? Apakah dari 5 saham yang dibahas ini, adakah yang menarik? Tapi seperti biasa, selalu pertimbangkan dari sisi positif maupun sisi negatifnya. Karena ingat, semua keputusan jual beli tergantung kamu sendiri. Ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.